Ya, mungkin tadi yang apa tanggapan pertama saya itu tadi terhadap yang disebut sebagai empirisisme radikal ya Pak ya. Tidak ada kebenaran yang tidak bisa terindrakan gitu kalau misalnya di situ. Nah persoalan begini Pak, ketika kemudian hal tersebut dikontraskan dengan penemuan-penemuan sains, meskipun temuan-temuan tersebut adalah gejala-gejala yang hanya bisa dicerap menggunakan alat, bukankah itu sendiri juga adalah sebentuk penginderaan gitu Pak? Ya katakanlah misalnya mungkin elektron tidak bisa kita lihat, tapi melalui percobaan yang milikan itu kan bisa kita apa namanya bisa didapatkan gejala bahwa elektron itu ada. Atom sendiri tidak bisa kita lihat, tapi percobaannya J.J. Thomson tentang apa katolik ray tube itu kan bisa menunjukkan gejala bahwa ada satu elemen bermassa yang apabila ditumbuk itu dia akan menghasilkan sebaran tertentu. Artinya ketika dia bertumbuk itu kan nanti ada massa gitu kan, ada massa dan apa istilahnya trajektorinya itu tidak lurus seperti itu. Nah jadi terus juga kemudian ya intinya gini, bukankah penemuan-penemuan seperti itu yang meskipun kita menggunakan alat gitu ya, menggunakan alat menemukannya, itu juga bagian dari pencerapan indrawi. Gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya disandingkan atau dihadapkan kontradiksi antara empirisisme radikal tadi atau positivisme apa ya realisme radikal ya, atau positivisme murni itu kalau misalnya disandingkannya dengan gejala sains, menurut saya justru menguatkan, gitu. Menguatkan bahwa tidak ada sesuatu yang apa namanya kebenaran itu tanpa dia tercerap oleh indera begitu. Tapi menurut saya itu bukan tanpa ini ya, bukan tanpa masalah ya, karena kalau misalnya kita lihat kontradiksi dari perkataan bahwa tidak ada kebenaran yang apa namanya tidak bisa tercerap, itu sendiri sebetulnya sudah diantisipasi dengan bukankah proses bernalar itu adalah ada gitu dan itu tidak bisa secara langsung dicerap gitu. Atau bahkan mungkin bukan proses bernalarnya, tapi notasi-notasi formal yang dipergunakan untuk apa membahas mengenai logika itu sendiri gitu. Ya katakanlah misalnya bahwa struktur yang namanya apa tuh yang namanya bukan modus ponen ya atau bahkan mungkin secara umum ya Ya, sains formal itu sendiri gitu matematika itu sendiri kan sekalipun dia digunakan untuk sains tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa matematika itu punya sesuatu yang terindrakan gitu ya, seperti itu. Nah itu terkait dengan empirisisme radikal tadi. Nah berikutnya begini Pak, terkait positivisme sendiri yang pernah saya baca itu adalah eh, dia lahir menanggapi apa namanya zeitgeist yang pada saat itu berkembang itu adalah barangkali ini ya alirannya Hegelian ya begitu di mana Hegel sendiri itu mengasumsikan adanya suatu gagasan apa ya adiluhum itu idea a priori seperti itu dan semua kejadian di dunia itu adalah media. manifestasi dari itu gitu kan manifestasi dari itu semua yang barangkali ya dia menjelaskan sebagai das Ansih kemudian Andersheim lalu kemudian apalah istilah bahasa Jermannya begitu ya. Ya, Yang kemudian dimanifestasikan kita kenalnya hari ini dialektika begitu. Tesis, antitesis, sintesis begitu kan. Yang itu juga sebetulnya setelah ditelaah sebetulnya ya manifestasi dari keyakinan dia mengenai Trinitas gitu kan. Bapa Putra Roh Kudus tesis, antitesis, sintesis begitu. Nah, itu kemudian nah itu kan jadi gini Pak. Yang menjadi persoalan adalah ketika pemahaman seperti itu kemudian dijadikan semacam metafisik untuk menjelaskan segala hal yang terjadi di dunia, itu kan punya masalah ya, karena itu didasarkan oleh suatu apa namanya argumen religius yang kemudian positivisme itu berusaha mengantisipasi sebetulnya argumen mana sih yang bisa bermakna untuk dikaji sebagai apa namanya sebagai suatu penyimpulan filosofis gitu, atau bahkan sains. Sehingga muncul tadi argumen yang pertama barangkali tidak ada kebenaran kecuali dia bisa diindra. Lalu kemudian berikutnya mungkin oleh Russell diajukan tidak ada kebenaran kecuali bisa diverifikasi begitu. Jadi bukan masalah diindranya tapi verifikasi. Dan saya pun cukup yakin bahwa Popper itu mengikuti apa ya mengikuti trennya. Itu kan tadi kan Russell kan di Inggris ya yang apa namanya yang nantinya menjadi filsafat analitik begitu maksudnya itu. Saya cukup yakin bahwa Popper itu sendiri ya terpengaruh dari situ
yang kemudian gagasan mengenai yang kemudian gagasan mengenai apa namanya verifikasinya itu diperkuat dengan deduksi dan falsifikasi. Nah, tapi intinya menurut saya begini Pak, hal-hal seperti itu tuh berusaha untuk menjawab mengenai pembahasan-pembahasan seperti apa yang dalam filsafat atau lebih jauh lagi sains itu bermakna. Jadi pembahasan apa yang layak untuk dikaji begitu. Seperti itu. Jadi mengenai masalah verifikasinya, mengenai masalah klasifikasinya gitu. Nah, sehingga kemudian ketika nantinya dibawa ke masalah absolut tadi, yang mengenai ketuhanan atau mengenai realitas absolut begitu dan lain sebagainya atau yang sejenisnya, itu bukan sesuatu yang melalui melalui penelusuran seperti ini tidak ada, tapi hal yang kalau dibahas lewat sini nggak ada maknanya. Hal tersebut kalau dibahas lewat filsafat nggak akan ada maknanya karena tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diklasifikasi. Jadi bukan tidak ada gitu, atau bukan tidak bisa dijangkau, tapi semua pembahasan mengenai hal itu jadi tidak ada maknanya karena ya tadi prinsip mengenai verifikasinya dan atau ya falsifikasinya tidak bisa dirancang begitu. Nah, itu Pak mungkin. Nah, jadi mengenai kausalitas itu sendiri ya, itu kalau dari telahan pribadi saya, kausalitas itu lebih pada lebih pada satu cara berpikir kita bahwa kejadian itu tidak mungkin ada secara tiba-tiba random gitu Pak. Ada sesuatu yang mendahuluinya. Ada sesuatu yang mendahuluinya, kemudian ya, itu menjadi sebuah asumsi bahwa semua gejala yang sifatnya faktual itu punya asalnya, punya kejadian yang mendahulunya. Gitu. Ya, mungkin itu Pak, mungkin bisa ditelevisi atau ditanggapi. Oke, makasih Pak Anggra. Ya Pak, makasih Pak. Jadi ya dari satu pandangan Pak ya, dari satu alur yang tadi Bapak ceritakan tuh kira-kira seperti itu, memang benar seperti itu. Dari sudut tinjauan lain tuh Karl Popper itu arahnya memang membalikkan arah Pak. Jadi dia malah kalau menurut saya itu ya dia memang menyadari seluruh arah ini tadi yang Bapak ceritakan ya. Tapi di satu sisi dia mengatakan ada satu titik prinsip-prinsip awal yang memang udah nggak bisa ditolak ya kayak non kontradiksi, kausalitas dan lain-lain. Mau nggak mau ya sains tuh harus kembali ke sana. Karl Popper memang nggak membahas filsafat umum Pak, dia cuma membahas logic of scientific discovery. Nah terus mungkin dia lebih merasionalisasi sains Pak ya. Jadi metafisik biarin metafisik. Orang-orang filsafat nggak usah ngomong lah apa yang bisa diverifikasi, apa yang meaningful. Bagian dari humanity yang sudah sekian lama dan terlalu banyak karya filsafat yang agung yang sudah ada di sana Pak ya. Dengan capaian masing-masing tentunya. Sebetulnya sains itu bisa bekerja dengan cara yang nggak kontradiksi dengan itu. Nah, terus Karl Popper membangun prinsip demarkasi baru yang sama sekali berbeda dengan Ludwig Wittgenstein, Ayer, dan lain-lain ini Pak. Jadi kan Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell itu kan kelanjutan dari lingkaran Wiener Pak ya. Jadi memang salah satu kedahsyatan Karl Popper itu dia memang fokus pada membangun sebuah fondamen bagi sains ya, yang tidak perlu dikontradiksikan dengan hal-hal yang bersifat metafisik. Yang kedua, sains itu nggak bisa juga jadi dipersekusi atau di bawah dari metafisik. Jadi
Memang ujungnya sekarang kalau kita lihat dialog antara sains dan religion itu lebih harmonis ya, antara independensi sama tidak saling menyalahkan tapi saling mengisi lah begitu Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian gerakan yang awali dengan Popperni disempurnakan secara lebih wise lagi menurut saya oleh Thomas Kuhn ya. Yang dihantam oleh Thomas Kuhn nanti adalah bahwa sains itu nggak seobjektif yang difikirkan para filsuf sebelumnya. Ini menurut saya capaian yang sangat luar biasa. Makanya one of the greatest philosopher in history of science menurut saya ya Thomas Kuhn itu Pak. Sebelumnya orang itu saintis itu selalu berpikir realitas itu objektif dan dia bisa mencapai objektif itu seprecise mungkin. Nah, Thomas Kuhn ini malah mengatakan sebaliknya gitu. Bahkan di sains alam pun nggak begitu. Gitu. Kalian harus tetap melandaskan pikiran-pikiran kalian ke aksioma. Di mana aksioma itu basically adalah nggak pernah lepas dari subjektivitas. Ini aja Pak, bukan sebuah jawaban. Saya rasa ini kita diskusi ya. Ya, teman-teman yang lain juga supaya bisa menikmati. Kalau orang nanti kalau biasa belajar filsafat itu perbedaan pendapat maupun macam-macam cara sudut pandang itu bagian dari keindahan pemikiran itu sendiri gitu. Barangkali mungkin seperti itu ya, Pak Anggra ya dan teman-teman bapak ibu-ibu semua. Jadi di bagian akhir dari bab 3 ya di buku saya itu saya kutip ya. Ini salah satu putri dari Albert Einstein yang namanya Mrs. Lee Searle ini mendonasikan 1.400 surat yang ditulis Einstein ya. Einstein ini kayaknya romantis banget, banyak nulis surat ya. Nah, salah satunya adalah surat untuk Lieser Einstein ya. Nah, karena sekarang ini seliweran kalau Bapak lihat di internet itu ada yang mengklaim juga Einstein tuh nggak percaya Tuhan dan lain-lainnya. Nah, ini surat ini salah satu evidence, paling enggak ini adalah satu yang pernah ditulis oleh Einstein ke putrinya begitu ya. Saya coba bacakan ya. Ketika saya mengajukan teori relativitas, sangat sedikit yang memahami saya dan apa yang saya ungkapkan sekarang untuk disampaikan pada umat manusia. Juga akan bertabrakan dengan kesalahpahaman dan prasangka dunia. Saya meminta Anda untuk menjaga surat-surat selama diperlukan. Tahun, dekade, sampai masyarakat cukup maju untuk menerima apa yang saya jelaskan di bawah ini. Ada kekuatan yang sangat kuat yang sejauh ini sains belum menemukan penjelasan formalnya. Ini adalah kekuatan yang mencakup dan mengatur semua yang lain, dan bahkan berada di balik fenomena apapun yang beroperasi di alam semesta dan belum diidentifikasi oleh kita. Kekuatan universal ini adalah cinta. Ketika para ilmuwan mencari teori terpadu tentang alam semesta, mereka melupakan kekuatan tak terlihat yang paling kuat. Cinta adalah cahaya yang menerangi mereka, yang memberi dan menerimanya. Cinta adalah gravitasi karena membuat beberapa orang merasa tertarik pada orang lain. Cinta adalah kekuatan karena itu melipat gandakan yang terbaik yang kita miliki dan memungkinkan umat manusia untuk tidak padam dalam keegoisan buta mereka. Cinta terungkap dan terungkap. Demi cinta, kita hidup dan mati.
cinta adalah Tuhan dan Tuhan adalah cinta. Nah ini menarik ya, ini ungkapan Einstein ini menunjukkan kemiripan Einstein dengan para mistikus ya. Kalau dalam tradisi Islam biasanya disebut sufi, kalau dalam tradisi agama umum disebut para mistikus ya. Kalau dalam para filsuf Yahudi ini yang menganut pandangan seperti ini adalah Baruch Spinoza. Mereka biasanya lebih percaya Tuhan yang imanen ketimbang Tuhan yang transenden. Kekuatan ini menjelaskan segalanya dan memberi makna pada kehidupan. Ini adalah variabel yang sudah terlalu lama kita abaikan. Mungkin karena kita takut pada cinta, karena cinta adalah satu-satunya energi di alam semesta yang belum dipelajari manusia untuk dikendarai sesuka hati. Untuk memberikan visibilitas cinta, saya membuat substitusi sederhana dalam persamaan saya yang paling terkenal. Jika alih-alih E sama dengan MC kuadrat, kami menerima bahwa energi untuk menyembuhkan dunia dapat diperoleh melalui cinta dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Kami sampai pada kesimpulan bahwa cinta adalah kekuatan yang paling kuat yang ada karena tidak memiliki batas. Setelah kegagalan umat manusia dalam menggunakan dan mengendalikan kekuatan lain dari alam semesta yang telah berbalik melawan kita, sangat mendesak bagi kita untuk memberi makan diri kita sendiri dengan jenis energi lain. Jika kita ingin spesies kita bertahan hidup, jika kita ingin menemukan makna dalam hidup, jika kita ingin menyelamatkan dunia dan setiap makhluk yang menghuninya, cinta adalah satu-satunya jawaban. Mungkin kita belum siap untuk membuat bom cinta, alat yang cukup kuat untuk sepenuhnya menghancurkan kebencian, keegoisan, dan keserakahan yang menghancurkan planet ini. Namun setiap individu membawa di dalam diri mereka generator cinta yang kecil, namun kuat yang energinya menunggu untuk dilepaskan. Ketika kita belajar memberi dan menerima energi universal ini, Lee Sheryl sayang, kita akan menegaskan bahwa cinta mengalahkan segalanya, mampu melampaui segalanya dan apapun, karena cinta adalah intisari kehidupan. Saya sangat menyesal tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati saya, yang diam-diam mengalahkan Anda sepanjang hidup saya. Mungkin sudah terlambat untuk meminta maaf, tapi karena waktu relatif, saya perlu memberitahu Anda bahwa saya mencintaimu. Dan terima kasih kepada Anda, saya telah mencapai jawaban akhir. Ayahmu, Albert Einstein. Ini sisi lain dari Einstein yang menurut saya cukup menarik ya. Gimana salah satu ilmuwan terbesar di dunia mau ngomong sayang sama anaknya aja ruwet ya. Kalau kita ngomong sayang sama anak sudah lus-lus saja kepalanya sama dibeliin makanan dia suka atau dicium gitu. Ya itulah Einstein ya. Barangkali ini mengakhiri kuliah kita hari ini ya. Jadi sebagai kesimpulan umum ya bahwa filsafat sains itu berlandaskan pada prinsip-prinsip niscaya rasional ya. Prinsip-prinsip formal yang tidak sepenuhnya empiris ya. Prinsip-prinsip ini memang sama sekali tidak empiris. Ya. Seperti bentuk-bentuk matematis dan lain-lain yang kalau disingkat jadi prinsip konsistensi atau prinsip non kontradiksi dan prinsip non kausalitas ya. Tentu masih ada prinsip-prinsip lain yang bisa dipelajari. Jadi berbicara filsafat sains kita nggak pernah bisa lepas dari prinsip-prinsip rasional ini. Mau nggak mau selalu berlandaskan pada prinsip rasional ini, di mana sains nanti akan muncul sebagai sebuah gerakan inquiry, keingintahuan manusia untuk mengetahui yang lebih dalam, dituntun dengan prinsip-prinsip niscaya rasional ini.
Nah, kemudian poin yang kedua, karena kita ini juga di negeri yang bertuhan ya, menjadi sebuah titik tekan tertentu bahwa menjadi saintis itu bisa sekaligus kita menjadi bertuhan dalam arti yang sebenarnya ya. Nggak ada kontradiksi antara empirisisme sains dengan metafisika ya. Bahkan sains itu sendiri ya sekaligus empiris, sekaligus metafisis. Ya, kalau kita beragama, percaya pada agama adalah satu proses berpikir dan proses pengalaman rohani yang memang kita lakukan sebagai manusia. Kita bisa sekaligus menjadi seorang yang sangat percaya Tuhan dan pada saat yang sama menjadi saintis yang baik. Seperti tadi kita contohkan adalah Isaac Newton, Albert Einstein, dan masih banyak lagi. Ya, ini pesan sponsor khusus karena ketika ngajar filsafat sains ya ada yang pesan ya, kita ini Pancasila Pak Dim, jangan lupa siapa itu. Jangan sampai belajar filsafat sainsnya nanti tahu-tahu ateis gitu ya, karena ya, dulu mahasiswa filsafat ilmu suka bilang gitu, Pak ini katanya kalau belajar filsafat tuh jadi ateis. Oh belum tentu, itu pilihan kok gitu. Nah ini kita pilihkan di sini yang insya Allah akan menguatkan dasar-dasar riset Anda, sekaligus kita tidak harus jadi ateis, malah insya Allah kita bisa menjadi jauh lebih bertuhan, berkhidmat pada sesama manusia, mengikuti perintah Tuhan melalui profesi kita sebagai saintis dan engineer. Barangkali mungkin seperti itu kuliah ini. Terima kasih sekali. Tidak ada tugas untuk kuliah ini ya. Tugasnya kan masih Senin ya, dikumpulin ya. Kesalahan berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.